Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Ketika Agah melihat Jeng dan Ceren bersama, Ceren menjelaskan dan berkata, "Aku salah melakukannya. Aku tahu harusnya aku tidak terlibat. Mungkin seharusnya aku tidak pernah datang ke sini. Maafkan aku." Tapi saat aku mendengarnya, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan diriku. Aku ingin menghadapinya, dan aku ingin bertanya mengapa dia masih mengikuti kita. Aku bahkan ingin tahu kenapa suamiku menghantui sepupunya. Ceren sambil melihat Jeng. Lalu Jeng menjawab, "Tidak ada yang menghantui siapapun. Aku pergi dengan tanganku sendiri mengambil gadis itu dari para penjaga. Kalian berdua tahu ini, dan aku membawanya ke sini." Jeng menjelaskan pada ayah dan ibunya. Lalu Ceren berkata, "Aku turun karena dia hanya berbicara seperti itu. Di sini tidak ada yang peduli bayiku kecuali aku." Jeng menjawab, "Jika kamu peduli pada bayimu, jangan repot-repot dengan hal yang bukan tugasmu." Kemudian Agah menyuruh Ceren keluar. Namun Ceren masih berbicara sampai Agah berteriak dan menyuruh Ceren keluar. Lalu Senis membawa Ceren keluar. Senis berkata, "Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak dalam gen mereka, bukan? Apa yang bisa kamu lakukan?" Ceren menjawab, "Kamu meninggalkanku dan lihatlah apa yang telah dilakukan anakmu, bayi di rahimku." Senis menutup mulut Ceren dan berkata, "Putraku dan bayimu tidak akan pernah berada dalam kalimat yang sama lagi. Sekarang pulanglah." Ceren berkata, "Aku tidak akan pergi kemana-mana tanpa memberikan haknya pada putranya." Senis menjawab, "Kamu meninggalkan anakku dan melihat kakakmu. Bukankah seharusnya dia meninggalkan pintu anakku dan memasuki pintu suamimu?" Ceren menjawab, "Aku mengunci pintu itu di kepalanya." Lalu Ceren pergi. Agah memarahi Jeng hingga mau menampar Jeng. Jeng berkata, Ayo lanjutkan. Ini bukan hal baru dan tidak akan menjadi hal yang pertama dan yang terakhir." Lalu Agah dan Jeng berargumen. Agah berkata, "Pertama, di detik kamu menyelamatkan Nedim dari api, demi air mata ibumu, aku memaafkanmu. Tetapi, jika putranya meremukan hati ayahnya yang ketiga kalinya atau lebih, kamu tidak akan menjadi anak dari ayahnya." Lalu Agah pergi dan Senis masuk. Senis berkata, "Bravo nak, bravo. Ini adalah pertunjukan yang sangat bagus. Kebodohan apa ini? Kebodohan apa untuk gadis yang sama? Atau haruskah aku mengatakan unjuk kekuatan? Pertunjukan kekuatan yang kosong. Tidak ada yang baru dari Jeng Karacay. Lebih dari hanya setengah pertunjukan keberanian." Jeng hanya diam, kemudian Senis pergi. Di scene ini, Cemre menangis sambil mengingat kata-kata Ceren dan ibunya. Sementara Zivan menelepon kerabat-kerabatnya. Ketika Seher ingin menelepon polisi, Neriman melarangnya. Lalu Ceren datang dan berkata, "Jika kamu memanggil polisi untuk putrimu itu dikatakan tidak bermoral." Lalu Zivan menjawab, "Apa yang kamu katakan?" Ceren berkata, "Aku berkata gadis yang hilang yang belum datang dari perjalanan malam. Aku katakan dia tinggal di pelukan Jeng Karacay." Zivan menjawab, "Apa maksudnya? Apakah kamu mendengar apa yang keluar dari mulutmu? Jangan gila." Ceren menjawab, "Telingaku mendengar apa yang keluar dari mulutku, karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Seher berkata, "Di mana? Di manakah kamu?" Ceren menjawab, "Aku tidak tahu ketika aku mendapat kasih sayang di pagi hari. Dia berada di hotel Tuan Jeng." Semua terkejut mendengar perkataan Ceren, lalu Zivan pergi. Di scene ini, Jeng melihat kertas yang jatuh, lalu dia mengambilnya. Itu surat yang ditulis Cemre.
Jeng membaca surat itu. Aku pergi karena kamu tidak akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakanku. Kamu tidak bisa menghapus dosa-dosamu denganku. Kamu bukan pahlawan siapapun, karena aku tidak butuh pahlawan. Kamu adalah seorang pengecut yang tersesat dalam kegelapan. Kamu sedang mencari lentera untuk menerangi jalanmu, tapi aku tidak akan menjadi cahaya di jalanmu. Aku akan berjalan dengan diriku sendiri, karena aku selalu melakukannya, dan aku akan melakukannya lagi. Ambil jalan dan aku berjalan, tidak peduli kemana arah jalanku. Itu lebih baik daripada berjalan dalam kegelapan di sebelahmu. Aku akan menemukan jalanku sendiri. Di scene ini, Cemre berjalan sambil mencari pekerjaan. Dan pada akhirnya Cemre menemukan pekerjaan dan tempat tinggal. Sementara Zivan menanyakan apartemen Jeng pada penjaga lainnya, namun tidak ada yang memberitahu. Kemudian Damla datang. Lalu Zivan bertanya pada Damla di mana apartemen kakaknya. Damla berkata, "Apa itu? Apa kita akan menonton film tahun 80-an dan lainnya? Lalu aku akan memakai rok." Damla berbalik ingin mengganti pakaiannya. Zivan berkata lagi, "Di mana apartemen kakakmu?" Damla menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan di apartemen dengan kakakku?" Zivan menjawab, "Aku akan menjatuhkannya di kepalamu." Damla berkata, "Aku sendiri tidak suka melakukan kekerasan." Zivan menjawab, "Baik, aku tahu bagaimana bisa menemukannya." Lalu Zivan pergi masuk mobil. Damla berkata, "Berhenti, tunggu aku akan ikut." Saat di perjalanan, Damla terus berbicara. Kemudian, telepon berdering, Zivan menjawabnya. Ketika yang menelepon itu Cemre, Zivan mengerem mobilnya dengan mendadak. Di scene ini, Ceren dan Neriman terus berbicara buruk tentang Cemre. Lalu Seher berdiri memegang Ceren dan berkata, "Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, kamu tidak lupa bahwa kamu sedang berbicara dengan ibumu. Kamu akan tahu kata itu. Kemudian Seher pergi. Zivan menemukan alamat tempat Cemre tinggal. Zivan masuk dengan berteriak. Zivan bertanya, "Apakah itu benar?" Lalu Damla berkata, "Kamu berbicara seolah-olah aku tidak ada." Zivan dan Cemre memandang Damla. Lalu Zivan berkata, "Apa kamu menginap di rumah pria itu tadi malam?" Cemre hanya diam, dan Zivan berkata, "Halo, aku beritahu kamu. Saat kami sekarat memikirkan apa kamu telah tiba di desa itu, kamu bersenang-senang dengan pria itu di apartemen." Kemudian Cemre menjawab, "Baik, setidaknya kamu tidak sendiri seperti teriakan Ceren. Bukan milikku, tapi bagaimana kehormatanku. Aku memiliki adik laki-laki yang bertanya-tanya. Aku tahu, begitulah cara kamu mencintai. Kamu tidak tahu cara lain. Kamu suka seperti itu. Tapi kamu datang meskipun dia berteriak. Aku menelepon dan kamu juga datang. Kamu datang meskipun dia mengutuk saudara perempuan yang kamu tinggalkan di pintu." Zivan diam dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Lalu kami meninggalkanmu di pintu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu menculik suami adikmu yang sedang hamil. Kamu melarikan diri." Cemre menjawab, "Lihat, apa yang kamu katakan. Kamu tidak mengatakan mengapa kamu melakukannya." Zivan menjawab, "Jika aku bertanya, apa kamu akan memberitahu? Ayo beritahu. Apa kamu mau memberitahu ibuku? Apa kamu menceritakan sesuatu pada polisi?" Cemre berkata, "Jika aku mengatakan aku tidak menyakiti siapapun, jika aku mengatakan kejahatanku belum menyentuh siapapun, apakah itu cukup? Adikku, apakah cukup bagimu untuk di sini?" Zivan menjawab, "Jika kamu mencampurkan dengan persaudaraan, gadis, apa yang kamu lakukan pada saudaramu sendiri?
Apakah itu sesuatu yang kamu lakukan? Kami menderita dengan siksaan berat selama seminggu karenamu. Lalu Cemre memegang tangan Jivan dan bercerita tentang masa lalu mereka. Setelah bercerita tentang masa lalu mereka, Cemre berkata, "Jika aku mengatakan aku tidak menyakiti siapapun, adikku, maukah kamu di sini?" Kemudian Jivan langsung memeluk Cemre. Sementara Seher sedang kebingungan, khawatir pada Cemre. Nedim memperhatikannya dari atas. Lalu Seher melihat Nedim dari bawah. Lalu Seher menghampirinya. Seher bertanya, "Tahukah kamu apa yang terjadi pada putriku?" "Kamu tahu. Aku bahkan tidak tahu di mana putriku berada." "Jangan salah paham, bukan berarti aku menyalahkanmu. Tapi katakan padaku kalau kamu menjadi korban. Katakan padaku apa yang terjadi. Kamu tahu, aku tidak tahu apa-apa. Mengapa dia melakukan hal gila ini? Mengapa dia membawamu pergi? Sesuatu pasti sudah terjadi. Pasti ada alasannya. Demi Tuhan, aku memohon padamu, beritahu aku sesuatu." Kemudian Ceren datang. Seher melihat Nedim ketakutan dan bertanya, "Apa kamu takut?" Nedim memejamkan matanya. Seher bertanya, "Dari siapa? Kenapa kamu takut?" Lalu Ceren menarik tangan ibunya dan berkata, "Apa yang terjadi, Bu? Ada apa?" "Aku juga mengatakan bahwa ibuku tersinggung olehku. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi apa yang terjadi di sini? Apa yang disembunyikan dengan menantunya? Apa yang terjadi?" Seher melirik pada Nedim, kemudian pada Ceren. Seher menjawab, "Tidak ada." Kemudian Seher pergi, namun Seher curiga dan berkata, "Dia putrimu. Putrimu adalah milikmu. Putrimu tidak melukai siapapun." Di scene ini, Jivan melihat ibunya sedih dan khawatir sehingga Jivan tidak tahan melihatnya. Jivan kemudian memberitahu keberadaan Cemre pada Seher. Ketika Cemre sedang bernyanyi, Seher datang dan melihatnya. Seher tidak tahan dan menangis. Lalu Seher ke ruangan Cemre. Seher memberikan bunga, mencium pakaian Cemre sambil menangis. Ceren berkata, "Apakah Cemre lebih cantik daripada Ceren? Karena kamu seorang pria dan jawaban itu penting. Ayo jawab aku." Kemudian Nedim menjawab, "Cemre." Lalu Ceren menduduki Nedim dan berkata, "Tentu saja Cemre. Cemre lebih cantik dariku, bukan? Kecantikan Cemre sudah menghantam wajahmu, bukan?" Nedim memejamkan matanya. Ceren berkata, "Sekarang kamu bertanya-tanya tentang Cemre yang cantik. Apa dia aman atau tidak? Biarkan aku memberimu rahasia. Cemre yang cantik, Cemre yang hatinya seindah emas, di mana sekarang? Kamu tahu? Dia di pelukan Jeng. Dia menikmatinya dalam pelukan Jeng." Kondisi Nedim memburuk saat mendengar apa yang dikatakan Ceren. Ceren berkata, "Oh, kasihan, kamu cemburu. Apa kamu kesal? Apa menurutmu itu akan terjadi padamu karena kamu sudah bersamanya? Tapi itu sudah terjadi pada orang lain." Lalu Jeng datang ke kamar Nedim. Ketika mau mengetuk pintu, Jeng mendengar teriakan Ceren. Jeng membuka pintu dan melihat Ceren berbuat buruk pada Nedim. Jeng langsung berkata, "Jika aku melihatmu melakukan dia seperti ini lagi..." Ceren menjawab, "Lihat, suamiku siapa yang datang? Orang baik di atas kata-katanya. Aku baru saja menceritakan tentangmu pada suamiku. Aku bercerita tentang kisah cintamu hari ini. Aku bercerita tentang apa yang kamu lakukan dengan Cemre di sana. Bahkan itu lebih penting dariku, bukan?" Jeng menjawab, "Tutup mulutmu." Ceren berkata, "Ini penting, tentu saja penting. Aku, ya aku. Lihat, ini ibu dari anakmu." Lalu Jeng menarik tangannya. Ceren berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ayah? Apa kamu malu dengan sepupumu yang malang ini? Tapi kamu tidak malu ketika ibumu..." Jeng menjawab, "Diam sekarang. Diam. Cukup.
Ceren berkata, "Oh, apa yang aku lakukan? Apa aku merindukan rahasia kecil kita? Dia pikir aku punya pernikahan dengannya. Apa kamu malu pada suamiku? Atau apa kamu takut dia membuka mulutnya suatu hari nanti? Kamu takut kalau bayi ini dari Jeng?" Jeng menjawab, "Diam, aku membuatmu jijik. Aku membuatmu dan diriku jijik." Lalu Jeng pergi, dan Ceren berteriak, "Muak atau tidak, ini anakmu. Aku ibunya. Aku akan melahirkannya. Aku ibunya. Apa kamu mendengarku?" Lalu Nedim jatuh dari kursi rodanya. Ceren yang melihatnya panik. Lalu Jeng mendengar sesuatu terjadi. Jeng menghampiri Nedim dan memeluk Nedim. Selesai menyanyi, Cemre masuk ke kamarnya dan melihat bunga masakan dari ibunya. Cemre menangis. Seher dan Zivan baru pulang dari tempat Cemre, sementara Agah pulang dari makan malamnya dengan Senis. Lalu Nurten berteriak memberitahu Agah bahwa sesuatu terjadi pada Nedim. Kemudian Nedim dibawa ke ambulans. Agah bertanya kenapa ini bisa terjadi. Ceren menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa, namun Senis terus melihat ke arah Ceren. Lalu Zivan mendapat telepon dari Cemre. Cemre berkata, "Zivan, kenapa kamu tidak menepati janjimu? Mengapa kamu membawa ibuku ke sini? Katakan padaku." Zivan menjawab, "Tunggu, aku akan meneleponmu nanti." Lalu Cemre mendengar sirena ambulan. Cemre berkata, "Apa itu ambulans?" Cemre berteriak memanggil nama Nedim. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.